Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-temanku sekalian, Bapak dosen yang kami hormati, pada kesempatan ini saya berusaha untuk bisa sedikit menjelaskan tentang konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayah dengan NIM 228 1130 881, nomor absennya 31. Sebelum kita mengetahui bagaimana konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, baiknya kita mengetahui bagaimana sih biografi beliau. Ki Hajar Dewantara itu lahir pada tanggal 2 Mei tahun 1889 di Yogyakarta. Beliau adalah seorang pendidik, politisi, dan juga sebagai seorang pejuang kemerdekaan Indonesia. Setelah belajar di Belanda, beliau Ki Hajar Dewantara ini berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Nah, menurut beliau, konsep pendidikan yang baik di Indonesia itu menerapkan konsep pendidikan holistik, yaitu pendidikan yang melibatkan pengembangan seluruh aspek diri, seperti intelektual, emosional, fisik, dan spiritual. Melalui pendekatan ini, individu menjadi lebih seimbang dalam menghadapi kehidupan. Adapun konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terkonsep menyatu dalam sebuah konsep, yaitu ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Apa maknanya? Konsep pertama, ing ngarsa sung tulodo, yaitu menunjukkan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi teladan bagi semua siswa. Guru atau pendidik harus mampu menunjukkan perilaku yang baik, benar dalam kehidupannya, agar dapat diikuti oleh peserta didik. Dengan menjadi panutan, dengan menjadi qudwah, dengan menjadi uswah hasanah, maka guru dapat mempengaruhi siswa untuk mengikuti nilai-nilai positif dan menghindari perilaku buruk. Tentu ketika seorang guru memiliki perilaku yang baik, paling tidak dia akan memberikan sinar yang baik pula dari dalam hatinya, dari lubuk hatinya ketika beliau menyampaikan materi. Maka yang disampaikan itu adalah dari hati yang paling dalam, sehingga bisa mempengaruhi para peserta didiknya. Berbeda ketika kita menyampaikan materi atau menyampaikan tentang perilaku atau menyampaikan sesuatu yang baik, kalau tidak didasari dengan hati yang baik, maka sang peserta didik pun juga akan kesulitan untuk menerimanya. Kemudian yang kedua, yaitu ing madya mangun karso, yaitu mengatakan bahwa seorang pendidik harus mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Guru atau pendidik harus kreatif dan mampu mengembangkan berbagai ide baru yang dapat memotivasi dan memfasilitasi proses pembelajaran bagi peserta didik. Ide-ide baru tersebut dapat berupa inovasi metode pembelajaran, pemilihan materi yang menarik, atau pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang menarik. Itu ya. Ing madya
mangun karso, membangun karya, membangun kreativitas dalam pembelajaran kepada anak didik kita, supaya ketika dalam pembelajaran itu anak-anak tidak jenuh. Anak-anak bisa berkreasi berdasarkan mungkin dari ide kita, mungkin kemudian kita tularkan kepada mereka supaya mereka mengembangkan lebih lanjut. Yang ketiga yaitu tutwuri handayani. Maknanya yaitu konsep ini menekankan bahwa seorang pendidik harus mampu memberikan motivasi dan pengajaran kepada peserta didik. Seorang guru harus mampu memotivasi siswa untuk belajar dan berprestasi, serta memberikan petunjuk atau bimbingan yang akurat dalam proses pembelajarannya. Tentunya ketika kita memberikan motivasi kepada peserta didik, kita pun juga harus termotivasi terlebih dahulu bahwa apa yang kita berikan kepada peserta didik itu adalah sesuatu yang baik, sehingga mereka pun dapat menerimanya dengan baik pula. Dan prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu paling tidak ada 4 prinsip yang harus dipenuhi dalam pendidikan. Yang pertama yaitu kesetaraan. Artinya setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Contohnya nih, anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah atau mungkin bisa kita kenal dengan anak ABK, anak berkebutuhan khusus, itu juga sebenarnya mereka adalah anak yang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama di pendidikan. Artinya kalau ada siswa yang daftar di sekolah kita dan dia itu terdeteksi dalam tanda kutip membutuhkan pembimbingan yang lebih khusus, jangan sampai sekolah kita itu menolak karena dia termasuk anak peserta didik yang harusnya memiliki kesetaraan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, walaupun mungkin nanti caranya agak sedikit berbeda untuk penyampaiannya, kemudian dalam proses pendidikannya. Walaupun berbeda, tapi itu setiap anak akan memiliki kesetaraan yang sama untuk mendapatkan kesempatan pendidikan. Yang kedua, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu kemandirian. Artinya pendidikan harus mendorong anak untuk menjadi mandiri dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Ketika kita memberikan contoh, memberikan arahan-arahan supaya anak itu bisa mandiri, baik itu dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, itu kita ajarkan supaya mereka bisa mandiri. Yang ketiga, prinsip pendidikan yaitu memiliki cinta tanah air. Artinya pendidikan harus membentuk rasa cinta terhadap Indonesia, menjadikan anak sebagai generasi penerus bangsa yang mencintai tanah air. Jangan sampai anak didik kita yang lahir di Indonesia, besar di Indonesia, kemudian menjadi provokator, menjadi membenci negara kita. Na'udzubillah min dzalik. Justru sebaliknya, harus kita tanamkan cinta tanah air. Hubbul watan minal iman. Alaysa kadzalik? Insyaallah. Kemudian yang keempat yaitu prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan itu seumur hidup. Artinya pendidikan bukan hanya dilakukan di bangku sekolah, tetapi juga di dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun dalam kehidupan kita atau mungkin ketika anak didik itu sudah selesai melakukan pembelajaran di kelas atau sudah lulus, tetap yang namanya pendidikan itu dilakukan. Artinya tidak harus di bangku sekolah. Kehidupan kita sehari-hari mesti memiliki nilai-nilai yang bisa ditularkan kepada yang lainnya. Itulah yang bisa kami sampaikan tentang konsep-konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat, Ustadz. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.